Dalam kitab Syarah Uqudul Jen karya Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan, pada zaman dahulu hiduplah seorang perempuan solehah yang taat beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi ia mempunyai seorang suami yang fasik dan sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau berbuat baik kepada sesama. Perempuan itu senantiasa membaca basmalah setiap kali hendak berkata dan melakukan suatu pekerjaan, sehingga membuat suaminya yang fasik dan sombong itu merasa risih dan tidak suka dengan sikap istrinya. Dan ia pun kemudian mengolok-olok istrinya sambil berkata, "Bismillah lagi, bismillah lagi. Bosan aku mendengarnya," kata suaminya dengan nada mengejek. Perempuan itu tidak menghiraukan apa yang telah diucapkan oleh suaminya. Ia malahan berdoa memohon kepada Allah agar suaminya mendapatkan hidayah dan mau melaksanakan perintah Allah. Akan tetapi namanya juga orang fasik dan sombong, ia malah membuat suatu rencana untuk mempermalukan istrinya. "Awas kamu, suatu hari nanti akan aku buat kecewa dengan bacaan-bacaanmu itu," kata suaminya dengan perasaan kesal dan marah. Untuk membuat istrinya malu, ia pun terus melancarkan aksinya dengan cara memberikan uang yang banyak kepada istrinya. "Simpan uang ini di tempat yang aman," katanya. Sang istri mengambil uang itu lalu menyimpannya di tempat yang aman. Akan tetapi tanpa disadari, sang suami diam-diam mengikutinya dari belakang dan mengintip istrinya menyimpan uang itu. Ketika malam telah larut dan sang istri terlelap dalam tidurnya, dengan mengendap-endap suami itu mengambil uang yang disimpan oleh istrinya lalu membuangnya ke dalam sumur yang berada di belakang rumahnya. Setelah beberapa hari kemudian, suami itu memanggil istrinya seraya berkata, "Mana uang itu? Cepat berikan kepadaku, karena aku membutuhkannya," kata suami itu kepada istrinya. Kemudian perempuan itu pergi ke tempat di mana ia menyimpan uang itu dan diikuti oleh suaminya. Dengan tenang, ia membuka tempat menyimpan uang itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga Allah langsung memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengembalikan uang itu ke tempatnya semula, yaitu di dalam lemari. Ketika istrinya membuka lemari, wajah suaminya itu menjadi semringah karena sebentar lagi istrinya akan kecewa dan menanggung rasa malu. Akan tetapi alangkah terkejutnya ia ketika melihat uang yang ada di dalam kotak itu masih utuh, padahal ia telah membuangnya ke dalam sumur beberapa hari yang lalu. Itulah kuasa ilahi. Singkat cerita, akhirnya sang suami meminta maaf kepada istrinya dan mengakui segala perbuatan jahat yang telah ia lakukan kepada istrinya. Seketika itu juga ia bertaubat memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa yang telah ia lakukan, dan ia mulai rajin melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan ia juga selalu membaca basmalah ketika hendak memulai suatu pekerjaan. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Allah akan selalu bersama hambanya yang taat dan mau menyebut namanya. Allah akan selalu memberi pertolongan kepada hambanya, dan dia tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan teraniaya selama hambanya mau berbuat taat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita untuk selalu menyebut namanya sampai kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun.